Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renhardiana. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah simulasi eh, Cisco Packet Tracer yang saya gunakan yaitu Cisco Packet Tracer. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renhardiana dengan NIM 2110114011258. Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya akan membuat simulasi atau implementasi sebuah jaringan sederhana, di mana di sini saya akan di, dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu dalam satu gedung akan dibagi menjadi 3 ruangan, di mana ruangan pertama itu diisi untuk staff. Untuk lantai satu itu digunakan khusus untuk staff dengan total IP-nya itu 240 host per user. Lantai 2 itu akan digunakan untuk ruang manajemen, total hostnya itu 20 per user, dan lantai 3 itu ruang server dengan total user 3, di mana masing-masing saya akan menggunakan yang pertama satu router, yang pertama itu 2 router, terus saya akan menggunakan switch ya, sejumlah 3. Untuk servernya itu di sini saya akan menggunakan 3 juga, dan di sisinya saya juga menggunakan perangkat cloud ya. Dan untuk penghubungnya, saya di sini ada laptop, di mana laptop itu saya akan gunakan sejumlah 6, dan untuk PC-nya saya gunakan sejumlah 8. Baik, sebelum itu saya akan lanjut ke simulasinya. Setelah saya nyusun perangkatnya, beginilah gambarannya bahwa untuk di mana untuk di sini yang di lantai 3 atau ruang server, itu saya melakukan satu router, satu switch, dan 3 server. Untuk di ruangan 2 ini saya menggunakan satu router, satu switch, dan 6 laptop. Sedangkan untuk di lantai satu atau ruang staff itu saya menggunakan satu switch dan 8 PC. Masing-masing ini kita akan menghubungkan menggunakan kabel Stripe ya, dari cloud ya, eksternal internasional. Nah, dan untuk dari router ke server ke switch menggunakan kabel Stripe bit 01 dan bit 01. Setelah itu kita akan dari switch menghubungkan ke beberapa server, yaitu 3 server ini. Setelah saya sambungkan beberapa switch, router, cloud menggunakan Stripe, selanjutnya di sini saya akan hubungkan antara laptop ke access point ini. Pertama-tama, langkah pertama dari laptop ini kita setting dulu untuk konfigurasi. Untuk physical call, di sini kita akan ganti menjadi WPC 300N ya. Itu sebelum itu kita matikan terlebih dahulu komputer laptopnya. Kita buang yang ada di sini, kita ganti dengan Wi-Fi atau Bluetooth. Begitu hal pun sama dari PC yang lainnya untuk agar terhubung ke sini. Untuk jangan lupa jalankan kembali agar si jaringan ini terhubung. Bisa kita lihat jika terhubung akan bermuncul garis-garis seperti ini. Dan selanjutnya pun sama untuk dari laptop 1, 2, 3, 4 sampai 5 ini sama akan penggunaannya. Baik, di sini saya akan lakukan. Setelah kita sambungkan dari laptop ke akses point ini menggunakan LAN, selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada server sendiri untuk nantinya akan disambungkan ke semua jaringan.
Di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk router R1. Kita masuk ke config, cari ke CLI, dulu, ter enable, kita melakukan konfigur terminal, dan inter hostname, kita beri hostname dulu. Saya akan beri hostname sesuai dengan ada situ R1. Lalu kita masukkan interface-nya atau jaringan awal si stack-nya ya. Kita melakukan gigabit 000. Kita masukkan IP address-nya. IP address-nya itu kita gunakan yang ada di sini, yaitu 172, masih 103, 176, 17924. Kita akan gunakan yang itu dari si cloud-nya ya. IP, sorry, ada yang salah. Kemudian selanjutnya kita interface, kita langsung aja ke config ke gigabit 01. Kita balik lagi ke CLI, setelah dulu kita masukkan IP address-nya, IP address. Di sini kita menggunakan IP address 172 sama yang ini 172.16.0.2, 172 titik 01 ya, 172 1601 255. Kita di sini menggunakan 255 255 255 224 ya terakhir, 25 254 titik 0. Oke, kita langsung masuk dulu. Nah, oh salah. Masuk. Oke, berhasil. Kita keluar, kita masukkan IP DHCP-nya. Di sini DHCP itu yaitu melakukan konfigurasi kepada beberapa user. Dikarenakan kita menggunakan user yang sangat banyak sehingga bisa sampai 200, kita lakukan dengan melakukan DHCP-nya. Kita masukkan IP DHCP, IP IP DHCP exclude addressnya, alamatnya 172 titik IP DHCP IP DHCP full PT 1
masukkan networknya, network 172.16.0.0.255 254.2. Oke, kita lanjut defaultnya, kita lakukan default router 172.16.0. Sorry, networknya kita lakukan default routernya 172.1.0.1. Kita masukkan DNS-nya, DNS server. DNS server ini bertujuan untuk nantinya kita hubungkan menggunakan DHCP saja untuk di bagian beberapa PC dan komputer. Oke, kita masuk, kita exit dulu. Kita lakukan pengkopian config start, start to config. Sorry. Oh iya, sorry, ini copy, harus salah. Copy run config strip config start to config. Oke, aman. Terus setelah itu kita akan lakukan konfigurasi terhadap main script lantai 3. Kita lakukan pengaturan yang terlebih dahulu. Kita langsung ke switch-nya di lantai 3 ya. Oh, sorry, ya, lantai 3. Kita lakukan configuration-nya CLI. Kita masuk ke enable sama, kita masuk konfigurasinya dulu. Configure hostname-nya di sini saya bernama MS1. Dan setelah itu kita masukkan interface-nya. Interface hostname kita beri nama sudah hostname MS1 dan interface VLAN 1. Kita masukkan IP address-nya 172.16.0.2 255 255 254. Terus IP address 172.16.0 kedua 255.255.3 ya. Itu kita nol. Sorry, kita cek dulu IP address. Oh iya, sini kita belum tambahkan IP address. IP address-nya itu kita gunakan 172.16.0.2 dan configure. Nah, selanjutnya kita masukkan 255.255.254.0.
Ada dua, dua, empat. Oke, kita masukkan. Terus kita exit terlebih dahulu. Masuk ke copy running. Copy running kita langsung ke startup. Ada yang salah, sorry. Di sini kita ada yang salah. Ya, exit, copy running, config, start, startup, startup config. Oke, destination oke, aman. Sudah. Habis itu kita akan pergi ke distribusi suite 2. Nanti dua. Kita masukkan distribusi yang lantai 2-nya. Sama halnya beda, nggak beda jauh dari konfigurasi suite yang lainnya ya. Sama kita masuk ke level. Setelah kita masukkan konfigurasi untuk suite lantai 2, sekarang kita ke lantai 1 untuk pengaturan suite-nya. Kita ke CLI, kita enable, kita configure dulu karena hostnya kita beri hostnya dulu DSLT 1 interface bilang 1 sorry interface bilang 1. Kita masukkan IP addressnya 172.16.255.255.254.5. Masukkan hasil, kita exit terlebih dahulu, exit lagi, kita masuk ke copy running dulu. Kita agar tujuan dari copy running ini adalah untuk ketika kita matikan servernya atau switchnya, itu secara otomatis dia akan mengulang lagi konfigurasi kita. Jadi kita tidak usah mengetik kembali, kita kadangnya di off kan ya. Setelah itu kita rubah untuk akses poinnya. Kita masuk ke menu config. Di sini kita benar sudah sesuai, kita masuk ke GUI, dipastikan semua disable, dan kita masukkan IP addressnya yaitu 172.16.0.5. Semua kita disable. Oh ya, sorry. Di sini kita masuk ke 255.2550. Setelah itu kita save. Oke, habis itu setelah kita melakukan perubahan terhadap akses pointnya tersebut, kita pergi ke server terminal. Kita masuk ke file server terlebih dahulu ya.
kita masuk ke IP configuration, kita masukkan IP address-nya 172.16.0.21. Kita akan muncul untuk subnet mask-nya, dan selanjutnya kita default gateway-nya kita masukkan. Default gateway kita masukkan 172.16.0.1. Untuk IP DNS-nya kita masukkan 27.50.20.21. 27.50.20.21. Begitu halnya sama, kita on kan semua. Setelah itu kita masuk ke server, kita ke config. Nah, itu kita service, di HCP-nya kita on. Ya, kita masuk ke desktop, kita masuk ke web server. Sama berarti kita untuk web servernya itu sendiri kita masukkan dua-dua ya. Berarti 172.16.0.22. Subnet masknya sama 255.255.0.0. Gateway-nya sama 172.16.0.1. Dan untuk DNS-nya kita masukkan 27.50.20.21. Oke, kita masukkan kembali juga untuk masuk ke configuration. Kita lihat ya. On, kita install pilih DHCP on, kita masuk IP configuration. Untuk IP configuration-nya kita sama, kita masukkan untuk database, untuk database sendiri kita masukkan 172.16.0.23. Dan untuk default gateway-nya kita masukkan sama 172.16.0.1. Dan DNS-nya juga sama 27.50.20.21. Setelah itu kita masuk ke laptop. Untuk settingannya kita masuk ke configuration, desktop, IP configuration, kita masuk DHCP-nya. IP configuration sudah masuk. Setelah itu kita masuk config, desktop, DHCP, sudah masuk. Oke, semua kita dilakukan DHCP semua ya. Kenapa kita melakukan DHCP yang tadi yang kita maksud, karena dikarenakan kita banyak, kita lakukan DHCP. Kalau untuk kita pilih statik itu bakal lama ya untuk konfigurasi, untuk melakukan IP addressing. Kalau itu sama ya, PC juga kita masukkan. Sudah masuk, kita cek semuanya ya, desktop, kita masuk ke DHCP yang sudah masuk semua.
kita ke PC 2, kita melakukan DHCP, masuk juga ke DHCP, masuk Nah, setelah kita melakukan semua perubahan dan setting, setelah itu kita akan melakukan eh, testing ya dari beberapa ini kita lakukan ke PC, langsung ke kolom. Baik, setelah kita ping dari PC ke server dan dari laptop ke server, kita telah dilakukan dengan cara ping. Coba kita uji connection, desktop, web production. Kita dilakukan ping dari 172.16.0.21 ya, coba kita cek. Berhasil, dan kita ping lagi 172.16.0.22 dan berhasil juga. Kita coba lagi untuk server ketiga 172.16.0.23. Sorry, ping 172.16.0.23. Oke, sudah berhasil di apply. Coba kita pergi ke web browser, apakah dia terhubung juga. Kita tunggu. Kita masukkan 172.16.0.22. Oke, sudah berhasil. Dan kita coba lagi untuk di PC-nya ya. Kita bebas arahkan command, kita lakukan ping 172.16.0.22. Oke, berhasil juga. Di PC ke server sudah masuk. Dan kita coba lagi dari ping 172.16.0.23. Baik, coba kita langsung ke web browsernya. Apakah sudah masuk? Maksudnya sudah diuji coba untuk testingnya, apakah diterima atau tidak? Kita lakukan uji coba 172.16.0.22. Oke, sudah masuk. Kita coba lagi 23.
Oke, sudah. Eh, nah, tadi kenapa saya tidak berhasil dari laptop ke server, itu dikarenakan tadi saya menggunakan kabel strike. Seharusnya dari MS1 ini atau sweep, sweep lantai 3 ke sweep lantai 2 itu harusnya digunakan dengan kabel cross. Dengan posisi itu untuk pemilihannya itu di giga internet. Bisa kita lihat dari giga internet ini kita sambungkan ke giga internet bukan menggunakan plus internet. Dan dari sini, dari switch satu ke router, itu maksudnya ke home router, itu kita gunakan dengan namanya automatically coach connection table. Nah, dengan begitu, menandakan bahwa dari router, dari server ini, dari switch lantai 2 ke router lantai 2 itu akan membaca uji koneksinya. Dan pada di laptop juga akan muncul di IP configuration-nya untuk gateway-nya dan DNS server-nya akan muncul. Tadi kenapa saya tadi menggunakan strike? Memang ketika saya menggunakan kabel strike, ternyata di sini gateway-nya dan DNS-nya tidak muncul atau tidak terdeteksi karena terjadi kesalahan di pemilihan kabel. Dan perlu kita ketahui dan perlu kita ingat bahwa untuk penyambungan jaringan itu untuk pemilihan kabel itu harus disesuaikan dengan eh, yang kita konfigurasikan. Ya, sampai kayak tadi saya bahwa tadi ada sedikit kesalahan ya, jadi tidak connection atau time out. Sekian video tutorial video implementasi yang saya maparkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan apabila kurang begitu jelas, saya kurang mohon maaf dan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.